Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya semua kemudian maka kita tinggi kita sebagai kita taklim kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salam semoga sudah dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian surah Nabawiyah masih tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Illa ada wakrin. Qala Allah Ta'ala berfirman, illa tansuruhu. Ya. Jika tidak kalian menolongnya, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah yang akan menolongnya. In akhrajahu alladziina kafaru, ketika mengeluarkannya orang-orang yang mereka kafir. Tanya ini dua ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah kau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Fi ayat, di dalam ayat sahibi, kata sahibi, ittafaqal mufassiruna ala anal murad, wa sesungguhnya yang dimaksud dengan sahibihi adalah dua Abu Bakar As-Siddiq. Sekalian di surat At-Taubah ketika Rasulullah SAW hijrah dan saat itu ditemani oleh sahabatnya. Kita tahu siapa sahabatnya itu tidak jelas namanya di sini. Ya dijelaskan dan disebutkan namanya siapa. Nanti Allah menyebut dalam ayat itu sahibihi, sahabatnya. Padahal sahabat Nabi kan jumlahnya apa? Banyak. Maka ketika kita tidak membaca habis baca sirah untuk menafsiri sahibihi ini siapa, ini bisa ditakwilkan atau ditafsirkan macam-macam. Mungkin yang dimaksud Umar, mungkin yang dimaksud adalah Utsman, atau mungkin yang lain. Bisa jadi diselewengkan kan tafsiran ini. Tapi semua mufassir sepakat bahwa sahibi itu adalah Abu Bakar. Ini Bapak sekalian, satu kata yang dijelaskan oleh Al-Quran bahwa ketika Rasulullah bersembunyi di dalam gua saat perjalanan hijrah, ditemani oleh seorang sahabatnya yang setia, yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika khusus kehidupan gua, orang-orang kafir ini sudah mendeteksi ya, sampai ke mulut gua. Itu kalau kemudian mereka menunjukkan kemana bawah saja sudah kelihatan dari Rasul sama Abu Bakar. Tapi Allah Maha mengatur segalanya. Abu Bakar sudah khawatir, sudah bahwa kita harus semua, karena mereka membawa senjata, mereka membawa pasukan, sedangkan Nabi hanya berdua. Logika manusia masih kalah. Tapi
Rasul menenangkan Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Ini satu kalimat yang harus selalu tertanam dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi apapun, dalam kondisi sepi, dalam kondisi genting, la tahzan, jangan bersedih. Kenapa? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Bersama itu gimana? Bersama itu berjauhan atau berjalan? Bersama itu lebih jauh atau belakangan? Atau bareng? Bareng ya? Bareng. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah melihat, Allah mendengar. Asma'u wa, sehingga apapun yang menimpa kepada semua hambanya, Allah itu tahu, Allah itu melihat. Dan Allah berkuasa mengatur segalanya. Jadi Rasulullah menenangkan Abu Bakar yang gelisah karena musuh sudah di depan mata. La tahzan innallaha ma'ana. Kalau sudah mengikut Allah, kalau sudah yakin bersama Allah, apa yang ditakutkan apa itu? Ini satu pegangan bagi kita kalau menghadapi ujian ini seberat apapun dia. Nah, semua ulama, semua mufassirun sepakat bahwa yang dimaksud sahih ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Bapak Hasan Al-Basri, wallahi demi Allah, ma min ahadin min ahli al-ardi illa dakhala fi tawqid hadhihi al-ayatin illa Abu Bakr. Ya, semua ulama, semua penduduk bumi, ya, mengatakan bahwa yang dimaksud ayat itu tidak lain adalah Abu Bakar. Li'annahu kana mu'in. Karena sesungguhnya Abu Bakar itu adalah yang ikut membantu Nabi. Wasahibah, dan juga sahabat beliau. Wa mu'azzira, dan yang membantu beliau di Rasulullah SAW fi asyadil mawaqif, dalam kejadian yang sangat berat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, riwayat ini menjelaskan tentang kebersamaan Rasul dengan Abu Bakar. Kemudian berikutnya, wallahi inni la sahibuhu. Ini masih di hal yang di sana ya. Rudiya ana Abu Bakr radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dia berkata, yauman ma yaqra alaina surat at-taubah. Siapa yang mau membaca surat dari At-Taubah, maka mau judul ya Allah. Lalu seorang laki-laki berdiri dan membaca. Falamma fasala ila qalintahaba ila idyakum lisayyibinan tazanin al-bahamah. Ketika seorang sahabat membaca surat At-Taubah, dan yang dibaca itu sampai pada ayat idyakum lisayyibinan tazanin al-bahamah, maka Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakar apa? Menangis. Ya, terngiang ya, kalau apa ingat ketika berada di gua bersama Rasul. Ya, dalam satu peristiwa yang menegangkan, ya, antara hidup dan mati. Orang kafir pun kan sampai memberikan sayembara itu, siapa yang berhasil membawa Nabi Muhammad hidup atau mati dapat berdiam 100 orang. Ya, di dalam kondisi yang sangat genting, berdua saja. Tapi Rasul meyakinkan ada Allah yang akan melindungi. Maka ketika mengingat peristiwa itu, pada yang membaca surat At-Taubah ini, Abu Bakar apa? Menangis. Ya, menangisnya karena apa? Bangga, atau menangisnya karena sedih atau terharu. Menangis kan macam-macam ya. Menangis sedih, menangis senang, menangis terharu.
Kemudian waqala lalu berkata wallahi inni la sayyidu alladhi an'amallahu fi hadhihi ayat. Ya, demi Allah semuanya aku adalah yang dimaksud dengan sahabatnya itu yang Allah membantunya. Allahnya adalah ayat itu. Jadi sudah pasti dan jelas kalau song ini adalah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengingat cuma galapat sebuah hadiah dua bulan kata kalau dia layalin mubarak nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kenangan itu membuat Abu Bakar yang malam yang berkah bersama Rasulullah sampai dua malam dua. Kemudian innama uridu ma indallahi, sesungguhnya hanyalah aku mengendali apa yang ada di sisi Allah. Qala Abu Quhafa ibnihi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, berkata Abu Quhafa itu bapaknya Abu Bakar. Ya. Kepada anaknya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, bapaknya berkata, ya bunayya wahai anakku. Araka turhibu du'afa'a minal abid. Aku melihat kamu memerdekakan juga yang lemah-lemah. Ya. Jadi yang dimerdekakan oleh Abu Bakar budak yang lemah. Falah ta'ala adwiyaha yang fa'ulnaka wa yasfa'ulna anka. Maka mengapa tidak engkau merdekakan budak-budak yang sudah tua? Ya, lalu dia bisa memberikan manfaat kepadamu dan bisa menolong dalam pekerjaan. Terus sekalian, banyak budak yang sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Dan yang dimerdekakan yang itu budak-budak yang tertindas, yang lemah. Coba kalau yang dimerdekakan yang dibeli ya, dimerdekakan dibeli. Itu yang muat-muat kan itu bisa diminta untuk membantu, menolong dan diperintah apa saja untuk manfaat dia. Kira-kira bagaimana sekalian kalau nyari keluarga itu yang kuat apa yang lemah yang sabar itu kuat kan? Ya, ngapain akan kugawe yang lemah itu? Maka Abu Bakar ketika ditanya sama bapaknya, kenapa kamu merdekakan budak yang lemah-lemah? Kan kamu banyak manfaatnya kalau ya dimerdekakan kan beli budak yang kuat-kuat. Jawabannya masalahnya, faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya anaki wahai bapakku, innama uridu bidzalika wajhallahi ta'ala. Sesungguhnya hanyalah aku menghendaki yang demikian itu tidak lain hanya ridha Allah Ta'ala. Jadi bukan untuk dibeli kemudian dia gunakan untuk membantu berbangsa. Dibeli untuk dimerdekakan, dibebaskan. Ya. Buat sekalian, kalau satu budak ya 100 dirham ya kira-kira berapa juta ini? Ya. Satu budak dimerdekakan itu pas begini saja, memberikan kebebasan memerdekakan kepada seseorang. Ini buat sekalian Abu Bakar ya tidak berpikir untuk mendapatkan keuntungan dunia. Tapi bagaimana Abu Bakar untuk capai cari perhatian dari Allah. Innama uridu bidzalika wajhallahi ta'ala. Aku hanya menghendaki ridhonya Allah Ta'ala. Ini Abu Bakar luar biasa. Terus lam yakun yabtaghi jahanam. Ya, aku tidak menghendaki
prestis, ya, wala sultana, dan sudah itu tidak menghendaki kekuasaan, wala manfaatan duniawiyatan, dan sudah tidak menghendaki manfaat duniawi. Wa inna makana yabtaghi ridhallahi wa thawabahu, dan sesungguhnya hanyalah dia yang mencari ridhonya Allah dan pahala dari Allah. Ya. Sekarang nyari yang seperti itu susah. Ya. Lalu akhirnya fanazala fi wa fi amsalin qalu ta'ala fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, akhirnya turun satu ayat yang menggambarkan bagaimana baiknya Abu Bakar. Ya. Jadi banyak ayat ternyata yang turun itu berkenaan dengan Abu Bakar. Nah, karena memang akhlaknya yang sangat mulia. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, seperti inilah yang harus kita teladani. Ya, cara berpikir, ya, kemudian cara mengerjakan sesuatu yang diikatkan semuanya itu untuk mencari ridha Allah. Nah, kalau itu kita terapkan pada diri kita, kira-kira bisa apa tidak? Bisa kan? Apapun profesi kita, ya, apapun keahlian kita, yang kita inginkan hanya ridho dari Allah. Maka kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, ayat ini fa'amna man a'ta wal taqa. Ya, maka ada pun orang yang meskipun itu turunnya kepada Abu Bakar, menggambarkan dengan Abu Bakar, tapi kan ayat ini untuk umum, untuk siapa saja. Ya. Jangan pernah berpikir ketika kita memberi itu kemudian kita rugi. Terus sekalian, ketika kita memberi di jalan Allah, sebenarnya rugi atau enggak? Oh, bilang itu kok ya rugi. Untung atau rugi, Pak? Untung. Untungnya gimana? Kan keyakinan kita, untung itu kan keyakinan kita. Tapi setannya kan menggoda. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini yang menggoda kita itu ya setan. Yang membuat pikiran kita nggak yakin akan keuntungan dari aktor wanita itu ya setan. Karena setan selalu mempengaruhi pikiran kita, yuwaswisu fi suduri nas. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang mengatakan bahwa kita membeli adalah sebuah kerugian, itu karena dia tidak mengetahui, ya, atau tidak paham, ya, apa yang Allah janjikan. Ya, jadi adapun orang yang dia membeli dan bermanfaat, wasadaqah, ya, dia sadaqah, dan dia membenarkan bil husna, dengan yang baik. Maka Allah fasal yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkannya bagi kemudahan. Ya, jadi dimudahkan, ya, untuk menuju kepada kebaikan. Ini Abu Bakar, bos. Jadi banyak yang bisa kita katakan. Masih lagi ya, Abu Bakrin wa Ummu Ma'bad. Ya, Abu Bakar dan Ummu Ma'bad. Karena Ummu Ma'bad, ya,
imra'atan ma'rufah. Ya, jadi Ummu Ma'bad itu adalah seorang wanita yang terkenal bikasrati ghanamiha, dengan banyaknya apa? Kambing. Ya, jadi seorang wanita tapi kambingnya banyak terkenal. Kemudian wadat ayyalumi Ra'a ibnuha Aba Bakrin radhiyallahu anhu. Suatu hari anaknya Ummu Ma'bad itu melihat Abu Bakar. Ya. Kemudian waqala ya Hamman hadza rajul kana ma'a rajulil mubarak. Anaknya itu terus bilang, wahai ibuku, orang ini ya sedang bersama dengan seorang laki-laki yang diberkahi. Anak sudah bisa melihat gitu. Anak kecil melihat Rasul, pun kenal sama Rasul, tapi dia sudah bisa mengatakan ini orang yang diberkahi. Ya, memang auranya itu beda. Ya, jadi kenabian ya, Nabi Muhammad itu sebenarnya sangat bisa dideteksi oleh orang-orang ahli kitab dan orang-orang kafir Quraisy. Cuman kesombongannya, ya, kesombongannya, kemudian dunianya itu mereka nggak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad. Al-Quran aja mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Apa harus mana? Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ada anak ibu kemudian melihat itu laki-laki yang berkah sangat bisa diterima. Kemudian fa'asra'at Ummu Ma'bad ila Abu Bakar. Kemudian Ummu Ma'bad segera menemui Abu Bakar waqala dia berkata, "Man hadzal rajul kana ma'ak?" Dia berkata, "Wahai Abu Bakar, siapakah orang yang bersama begini?" Jadi dia nggak tahu kalau sambungnya Abu Bakar itu Nabi. Faqala mengundang Abu Bakar bertanya, awama ta'rifina man huwa. Apakah kamu nggak tahu siapa dia? Ya. Qala salah. Aku menjawab, tidak. Saya nggak tahu siapa dia. Faqala, maka dia berkata, huwa Nabiyullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Allah, Nabi Muhammad. Ya. Dulu kan nggak ada kamera, nggak ada foto, ya. Mungkin namanya terkenal di mana-mana, tapi wajah ya itu kan tidak tergambarkan. Jadi dulu terkenal namanya karena ada surat Ka'bah dan seterusnya. Tadi urusan wajah ya, itu belum terlihat. Ya, maka harus sekalian antara pendengaran dengan penglihatan itu dulu mana? Dulu pendengaran. Ya, maka Qurannya mengatakan bahwa kunna nasma'u aw nahtir. Ya. Jika kami mendengar atau kami berpikir, makun nafi ashabis saya. Kami tidak akan jadi orang penghuni neraka saya. Jadi betapa pentingnya mau mendengar itu. Bayi itu ketika lahir, ketika dulu atau melihat? Mendengar dulu. Ya. Jadi mendengar dulu. Jangkauannya lebih jauh mendengar daripada melihat. Kemudian tempat Abu Bakar ya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membawa ibu itu Ummu Ma'bad dan anaknya kepada Rasulullah SAW. Fa'akromaha, maka Rasul memuliakannya. Wa a'toha, dan memberinya minan ro'ami was sadaqah, ya, dari makanan dan sedekah. Ya. Terus sekalian, jadi Abu Bakar ini termasuk orang yang
Jadi responnya itu cepat. Ya. Kalian ada orang ini bertemu dengan Nabi, maka segera kemudian dipertemukan dengan kita. Ya, jadi ini salah satu ya, keutamaan dari Abu Bakar ya yang dengan siapa saja ya, dia baik dan mau membantu. Kemudian Abu Bakrin fi Makkah. Qabla hijrah sebelum hijrah ke Madinah. Ya, sebelum hijrah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muhajirin. Jadi sebelum hijrah itu ternyata Nabi sudah mempersaudarakan sesama orang muhajirin. Ya, jadi ini apa namanya strategi Nabi mempersaudarakan sesama orang Islam. Maka innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu benar-benar bersaudara. Kalau sampai ada yang berselisih dan tidak bisa dikislah, tidak bisa dipersatukan, maka kira-kira imannya itu seperti apa? Ya, karena innamal mu'minun, sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Sehingga kalau ada masalah apapun harusnya bisa diselesaikan dengan Islam, kecuali imannya tidak ada atau imannya kalah dengan nafsunya. Nah, kemudian fakana mimman akhawinahuna ya Abu Bakr As-Siddiq wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk yang dipersaudarakan adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar dipersaudarakan. Fajma bainahuma al-iman. Akhirnya Rasul menyambungkan di antara keduanya iman. Kemudian wasahbah dan persahabatan, wal jihad dan perjuangan, wa husnul khuluq dan akhlak yang mulia. Ya, jadi kalau sekalian ukhuwah Islamiyah ya, itu bisa jadi lebih kuat dibandingkan ukhuwah apa? Kekerabatan, kerabat. Secara apa namanya intensitasnya. Meskipun kalau secara fikih itu yang lebih dekat ya kerabat, karena dia yang berhak mendapat apa waris. Tapi itu pun tetap tidak bisa meninggalkan ukhuwah Islamiah. Artinya kerabat dia Kristen. Ya, kalau dia tidak Islam meskipun dia kerabat, tetap tidak bisa mendapatkan waris. Jadi kerabat sekalipun tidak bisa hanya kerabat yang punya iman atau yang Islam, lalu yang dia mendapat warisan. Maka syarat mendapatkan warisan satu ya ada nasab dulu. Kemudian yang kedua ada angkat ya. Ada akad, ada nasab, terus ada mewajibkan tidak. Nah, kemudian syaratnya adalah semuanya harus muslim. Terus kalian, jadi sebelum hijrah, Rasul sudah mempersahabatkan dengan para sahabatnya. Setelah hijrah, ya di Madinah ini juga sama dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ya, ini betapa pentingnya ya untuk menggalang persatuan sesama orang Islam. Ya, inilah yang akan menjadikan Islam itu kuat. Ya, karena persaudaraannya sangat intens sekarang. Kalau sudah memang saudara, nah mereka akan saling mengunjungi, akan saling membantu. Antara satu dengan yang lain.
Nah, kira-kira kalau sekarang dipersaudarakan itu gimana saya? Terus yang mau mempersaudarakan siapa? Yang susah ini karena leadernya tidak ada. Jadi, warga sekalian, ya akhirnya ya komunitas lah yang mempersaudarakan. Jadi komunitas, kemudian ada antar iman, nah, kemudian terus ini menjalin persaudaraan. Cuma sayangnya kalau sudah satu komunitas, nah, ya, itu dengan komunitas yang lain jadi tidak bersaudara. Nah, ini yang kadang muncul ya friksi-friksi di antara orang Kristen karena sudah satu komunitas, satu organisasi atau satu paham, akhirnya terus tidak mau ya bersatu dengan yang berbeda paham. Nah, ini gelombang orang Islam sampai hari ini adalah tentang persatuan. Ya, mayoritas umat Islam di Indonesia tadi memilih pemimpin ya tidak dari golongan Islam yang terbaik. Ya. Pemimpin yang bukan dari orang Islam yang terbaik. Ini kan menjadi problem. Kemudian yakin as-siddiq, yakin as-siddiq. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama qa'in yang agak mahu. Suatu saat ada seorang penggembala yang sedang menggembalakan kambingnya. Ada dzikru ala syahidinha. Ketika serigala itu mau menerkam atau menyerang kambingnya, fa'akhadha, maka tugasnya penggembala itu menyelamatkan kambingnya. Biasa kan kalau penggembala itu gimana, jangan sampai ada serigala yang memakan kambingnya. Lalu fakola bahmura'in hadha istang qada mil, sampai akhirnya penggembala itu mampu menyelamatkan kambingnya dari serigala. Fafatal dhi'u ilaihi wa qala, kemudian serigala itu lalu berpaling dan berkata, man laha ya musawi, sekarang kamu bisa lepas dari ini. Tapi suatu hari kalau datang binatang buas yang lain, yauma la ilaha ghairi, ya, siapa yang bisa selamat ya dari binatang buas tersebut? Ya. Pokoknya nas, maka kemudian manusia berkata, subhanallah, bikun yang takkan. Manusia itu mendengar ucapan siapa? Serigala yang ngomong. Kemudian manusia sedang mengucapkan subhanallah. Ya. Kok ada serigala bisa ngomong? Itu kira-kira serigala. Ya, serigala berbulu domba. Wah, serigala bisa bicara. Bisa bicara, manusia bisa begitu. Ya. Kemudian wakola, dan ia berkata, nama rajul. Kemudian Rasulullah berkata, nama rajul, ia suku bakawa. Dan di suatu kejadian, ini yang lain, seorang menuntun sakiya, faragibaha walawba. Kemudian laki-laki yang menghubur itu menaiki sakinya lalu memukul-mukulnya. Fa'tafatan ilaihi waqala, lalu sakit berbina itu berkata, inna lam makhluk lihada, kami diciptakan bukan untuk ini, yaitu dipukul ini. Walakin khulibna lilhawdi, akan tetapi kami ini diciptakan untuk membaca sawah.
Mengkolang selama manusia pada berkata, Subhanallah wa qaladun tatakallam. Subhanallah ada sampai kok iso ngomong. Wah, yang pertama sering jalan, yang kedua apa? Bersandi. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian hidup hari seperti itu percaya nggak? Kalau sering jalan iso ngomong, kalau sampai iso ngomong. Bahasa manusia, Bapak Ibu percaya nggak? Ya? Kalau yang cerita misalnya, yang cerita saya, Pak Esa cerita, ya, ini cerita. Kemarin saya itu ya naik sapi, ya sapinya tak mau fokus ngomong. Kamu diceritakan bukan untuk dikumpulin Pak Esa, tapi untuk membaca kalau saya cerita kalau tadi saya sebenarnya tahu saya ya. Nggak tahu sapinya. Sebenarnya Pak Jerinya nggak ngasih. Dia sudah ngomong Esa itu, saya percaya Pak, tapi kan masih orang percaya, belum percaya polis, orang percaya, oh susah iso nggak, ngomong itu kan, jadi ini kira mau percaya masih ngomong, Ustaz itu, apalagi sekarang banyak ustaznya ngapusin juga ya. Jadi kalau sekalian ini terjadi. Kemudian fakir ni biasa kata Nabi, aku percaya. Nabi sudah menjadi aku percaya. Kemudian waktu pakai bahwa yuk minani. Maka ketika Rasul percaya, Abu Bakar dan Umar langsung mengucapkan saya juga percaya. Orang berpikir lah. Jadi sekalian untuk sesuatu yang sudah pasti benarnya, ya, sama ke Rasul itu kalau kita ditawari sesuatu tentang sifat itu harus langsung sanina wabah, ya tidak usah dipinggir, ya, karena dijamin kebenarannya. Tapi nek menungso bilangnya ustaz atau wali apa, dia tetap harus mikir, karena dia tidak maksum. Tidak langsung, kecuali dia membuat satu dalil yang itu dari Allah atau dari Rasul, baru dia percaya. Jadi percayanya kepada orang itu harus berlandaskan dari Allah dan Rasul. Maka ketika kita percaya sama pemimpin, atiullah wa atiul Rasul itu pasti. Tapi kalau ulil amri itu nggak ada kata atiulnya, tapi diatofkan kepada atiullah wa atiul Rasul wa ulil amri. Maka menjadi pemimpin itu harus pemimpin yang taatnya kepada Allah dan Rasul, yang perintahnya tidak menentang perintah Rasul. Jadi ini orang pikir kita, tapi yang ngomong ustaz kiai gini yang diusahakan itu adalah bahasanya Quran atau tidak. Biar kita kan keliru Pak, dimanfaatkan katanya. Karena orang kalau udah berkecut agama itu mudah sekali untuk menipu orang, karena layak untuk diikuti tadi. Maka selama dia tidak ada dari landasan yang kuat dari Quran hadis, musik pikir saya benar Quran. Kemudian orangnya pernah membuat Umar hadirin indah hudusi dari padahal Abu Bakar dan Umar itu nggak hadir saat kejadian itu ada, hanya dicintai saja. Pokoknya Nabi percaya, aku percaya. Ya walakin Nabi sesuai dalam pengikaman iman bersih diriaki. Ya, maka Nabi menyampaikan bahwa keduanya Abu Bakar dan Umar itu sempurna imannya dan jujur keyakinannya. Jadi sempurna imannya dan benar keyakinannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa penting ya keyakinan kita kepada Allah dan Rasul itu dinomor sampaikan karena ini tidak. Adapun keyakinan terhadap yang lain
attitude, dianalisa lebih detail. Ya, kalau ada orang yang mengajak sesuatu, oh saya ini manfaat orang. Ya, ini dari mana? Hal gitu. Oh ini ada dalilnya, ada klausul seperti ini. Oh, berarti kita nggak salah. Karena yang pasti benar adalah Allah dan Rasul. Baik, dari sekalian, selanjutnya dulu mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.